Racikan Berita. Baik, saudara sekalian, para pemirsa, pemerhati, dan pengamat di berbagai pelosok Nusantara dimanapun Anda berada. Pada sesi ini kita akan buka sesi dialog atau komentar-komentar dari para pemirsa semua dimanapun berada. Silahkan yang ingin menyampaikan kritikan, pendapat, dan tanggapan terhadap materi pembicaraan disampaikan oleh narasumber tadi ini, sehingga dengan demikian kita akan menjalin sebuah interaksi apa yang dilakukan oleh Hizbullah Indonesia ini menuju kepada gelombang perubahan ini. Bagaimana dengan tema-tema persoalan-persoalan kesultanan kerajaan Nusantara yang disampaikan oleh saudara Sri Bintang Pamungkas, oleh saudara Jali Pitung, oleh saudara Burhan, dan saudara Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, khususnya buat Mas Bintang, udah lama nggak diskusi. Iya. Perkenalkan, saya Aulia Sariawan dari Front Blimpie. Saya tertarik dengan pembicaraan yang tadi disampaikan oleh para narasumber, khususnya mengenai Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Memang seperti kita ketahui bersama bahwa degradasi negara hari ini itu semuanya disebabkan karena adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebetulnya topik ini sudah sering kita bahas, tapi sampai hari ini tidak ada gerakan yang masif bagaimana bisa mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli ini. Jadi semuanya selalu hanya di dalam tataran wacana. Sementara seperti kita ketahui dengan amandemen ini bahwa fungsi MPR yang tadinya dari lembaga tertinggi negara akhirnya menjadi lembaga yang nggak jelas statusnya. Nah, ini yang harus kita cermati bersama, apalagi dengan kaitannya tadi disampaikan bahwa negara ini berdiri hasil konsorsium dari kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara. Nah, maka menjadi penting kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, karena di dalam MPR inilah kita bisa mengakomodir yang tadi dibicarakan, bagaimana kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan ini tidak termarginalkan. Jadi di dalam MPR inilah perwakilan-perwakilan dari kesultanan dan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mereka yang menentukan mau kemana negara ini dibawa. Garis-garis besar haluan negaranya itu biarkan para ketua-ketua adat dari kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan Nusantara ini yang membuat konsepnya, sehingga semua terakomodir. Tidak lagi ada istilah kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan yang dulu berkontribusi untuk berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tersingkirkan. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu kan kita sudah sampai pada lebih kurang 11 cara kemungkinan UUD 45 itu kembali. Ada cara kudeta, tapi itu tidak mungkin. Karena tentara Indonesia sudah lama didoktrin untuk tidak boleh kudeta. Itu sejak era Jenderal Nasution udah bilang, kalau sekali kudeta, ada kudeta berikutnya, repot. Lalu yang kedua, ada yang bilang revolusi kayak caranya bagaimana, itu juga nggak pernah dijelaskan, gitu loh. Karena tidak mudah menggerakkan orang zaman sekarang kan. Sehingga saya pernah pikir, bagaimana kalau kita lewat musyawarah lah dulu, datangi semua ketua partai, kita ajak bicara, kita jelaskan
kelemahan, kekurangan dari UUD hasil amandemen itu. Semua partai didatangi secara rombongan, kita jelaskan. Lalu kita berharap mereka tercuci otaknya, dari itulah mereka instruksikan ke sidang di MPR agar digelar sidang istimewa atau apalah namanya. Tapi proses meyakinkan ini dulu yang harus ditempuh. Gitu, ini loh. Kalau itu saya bisa panjang lebar cerita kelemahan atau kekurangan dari amandemen itu. Nah, itu pilihan yang barangkali moderat, ya kan? Tapi kita jangan dulu bilang percuma. Nah, kita harus belajar dari orang tua kita, petisi 50. Dia tahu DPR itu dulu nggak berperan, nggak berfungsi. Saya minta dengan hormat, Bang Hatta sebagai senior saya, yang juga rekan seperjuangan, ya kan guru saya juga, ya kan. Jadi tolong siapkan ini, karena kita perjuangan panjang ini mulai dari 2000 semenjak amandemen, kan kita sudah capek ini kan, kita sudah tahu roadshow sana, rapat sana, kumpul sini, itu lagi kan gitu masalahnya kan. Jadi tolong Anda siapkan, nanti kita akan bikin pertemuan tersendiri untuk mencari bagaimana fokus itu sebagai jalan melewat, ya Bang ya. Jadi saya terima kasih kontribusi Abang pada hari ini, pikiran-pikiran sudah saya tangkap. Kita tidak kudeta, tidak revolusi, ya kan? Tetapi jalan moderat itu kita akan tempuh, ya kan gitu, untuk menghindari korban tentunya, ya Bang ya. Ya. Itu. Ya, nanti kita matangkan lebih detail. Ya. Oke? Ya. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ya baik. Kepada penanggap yang berikutnya, Kanjeng Senopati. Atau itu Sultan. Sultan. Ya, Sultan. Silakan perkenalkan nama Pak Sultan. Ya. Izin saya perkenalkan, nama saya Rohidin SHMH sebagai pimpinan cagar budaya di Selako International Federation. Tentu yang pernah viral mungkin bapak-bapak bisa lihat untuk kronologi saya tinggal buka Selako atau Sultan Padang 8 di Selako. Menindaklanjuti permasalahan yang saya saat ini melihat dari situasi kondisi negara yang sangat carut marut dari sisi nilai tukar mata uang kita, terutama dari banyaknya korupsi yang terjadi di negara kita gitu Pak. Nah, dalam hal ini saya hanya ingin untuk menyelesaikan permasalahan tadi kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, karena mau Undang-Undang Dasar 45, mau RIS, mau demokrasi, mau apapun, untuk mengisi regulasi atau melaksanakan sistem pemerintahan itu kan tentunya harus pakai uang. Nah, sementara dalam hal ini saya sebagai trustee Waran Internasional, sebagai penerus tugas daripada MK Bambang Utomo yang mengeluarkan referensi percetakan uang di 199 emisi 99 100.000 di Tanjung Benoa Bali saat armada sekutu hadir di Tanjung Benoa Bali pada saat itu, dan juga penandatanganan penyelesaian di Gedung A Pejaten pada tahun 2001 di zaman Arijen Kumaat, bahkan notulennya masih hidup Bapak Maijen Bom Suryanto yang putra-putranya sudah saat ini NCB Interpol, Irjen Krisnamukti, dan juga ada staf di Angkatan Darat yang bintang 2 TNI. Jadi dalam hal ini saya menyikapi untuk terjadinya kembali ke Undang-Undang Dasar 45, yang harus dipikirkan ini adalah permasalahan biaya untuk melanjutkan program regulasi pemerintahan bernegara. Tentu semuanya ini membutuhkan uang. Dan tentu uang ini yang harus legal, memiliki nilai foreign exchange laku di semua negara, bisa masuk di perdagangan bebas New York, bisa menguat di nilai tukar terhadap US dollar. Maka permasalahan negara yang saya ketahui apapun kondisi saat ini adalah wajibnya penyelesaian status hukum mata uang rupiah. Itu aja Pak. Bagaimana ini tanggapan mohon saya sampaikan kepada bapak-bapak yang ada di lingkungan ini. Karena apa? Saya mengkaji berbagai media berita, banyak isu ini, rencana program itu ini. Tapi ingat, untuk meregulasi sebuah negara itu harus dengan uang. Tentu uangnya harus yang legal. Itu aja Pak. Baik, terima kasih. Nanti kami jadikan sebagai salah satu catatan untuk kita akan
lihat program-program selanjutnya. Terima kasih sumbangsi pikiran dan pendapatnya. Mari, balik. Ya, baik. Dua lagi. Kita kasih kesempatan sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya. Ya. Oke, jadi gini, dari pembicaraan tadi saya lihat pembicaraan yang sudah saya ikuti terus, saya simak ya. Yang di sini kan judulnya Zoom meeting ini awalnya adalah Zoom untuk meneropong gelombang perubahan besar Indonesia tahun 2024 ya. Jadi saya melihat di sini pembicaraan tadi masalah yang berhubungan dengan belum masih secara teoristis semua, belum aplikasi. Jadi gini, solusinya yang kita siapkan solusi. Saya punya pandangan kalau misalnya Indonesia ini ingin kembali kepada UUD 45 secara murni dan konsekuen, itu kita harus mengadakan berani melakukan perubahan. Jadi tidak bisa kita menjalankan menginginkan cita-cita kembali pada UUD 45 secara murni dan konsekuen tanpa belum ada perubahan. Itu perubahan apa? Itu adalah perubahan di dalam bidang holding system, perubahan dalam karakter SDM dan semuanya. Jadi mengalami perubahan dalam global sama. Jadi kita ini akan mengalami, di sini judulnya sudah, kita meneropong gelombang perubahan besar Indonesia di tahun 2024. Berarti kan kita harus siap untuk mengadakan perubahan. Perubahan di sini artinya kita harus berubah. Artinya Indonesia harus hijrah. Hijrah itu adalah kita itu dari tempat yang dulu adalah pola berhidupan bernegara yang dengan pola sistem lama, yaitu republik, kepada pola sistem yang baru, yaitu kembali kepada yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia itu apa? Kultur budaya dan kultur masyarakat Indonesia yang religius. Itu adalah kerajaan. Jadi di dalam pembahasan ini kita ini ada punya strategi. Kalau saya sampaikan di sini mungkin ya supaya waktu menyingkat waktu, saya mempunyai beberapa catatan saya yang untuk siapkan untuk kita ini. Kita sudah secara dari pihak kerajaan Kesultanan. Saya dari Kesultanan Surakarta. Jadi dari pihak kerajaan Nusantara dan Sultan Nusantara itu sudah punya agreement, sudah punya komitmen dengan para elemen yang lain, yaitu ulama. Jadi kita ini merangkul dua elemen besar, yaitu dari kerajaan dan ulama. Di sini pentingnya karena kan kita akan mengadakan perubahan besar, di mana perubahan Indonesia ini tidak akan kembali menjadi Indonesia yang baik, menjadi Indonesia suatu perubahan Indonesia yang menuju pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak akan terwujud karena kalau masih selama kita menggunakan sistem yang dibuat oleh Yahudi, sistem republik demokrasi. Saya bukan arti anti demokrasi atau anti republik, tapi kita harus jangan menafikan peranan kerajaan Kesultanan Nusantara adalah istilahnya oleh Dr. Mulyadi disebut adalah sistem negara lama. Negara lama itu adalah yang kita di mana tanpa ada negara lama, Indonesia ini namanya negara baru. Republik Indonesia ini tidak akan muncul kalau tidak ada negara lama, itu kerajaan Nusantara. Kita jangan menafikan peranan kerajaan Nusantara bahwa sekarang kondisi Indonesia saat ini adalah kondisi warning state, darurat. Dari tadi itu pembicaranya masalah yang tidak arah sini. Jadi saya lihat bicaranya harusnya kita mengambil solusi, apa langkah kita, take action langsung. Saya udah secara oke. Saya sudah paham. 1 menit konkretnya apa? Salahnya apa? 1 menit. Jadi kita secara diplomatis dan strategis dan taktis, saya sudah mempersiapkan dari pihak dari kerajaan dan ulama dan kita merangkul ABRI TNI, Polri. Kita sudah siapkan Renstra. Renstra itu rencana strategis, action plan, roadmap, dan bullying system secara teratur, terukur, dan terstruktur yang sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini. Ini kita sudah siapkan. Kedua, kita sudah lakukan kepada satukan seluruh kerajaan, dewan kerajaan dengan para dewan ulama untuk dalam satu barisan untuk membentuk suatu peradaban baru Indonesia menuju Indonesia baru. Kalau kita hanya membahas masalah republik, membahas masalah Indonesia akan perbaikan,
Kalau perbaikan tanpa ada jalan take action-nya, jalannya gimana, sistem yang kita jalankan masih sistem lama, tidak akan perubahan. Yang ketiga, kita siap untuk diskusi, audiensi untuk duduk bersama dengan para elemen lain untuk memecahkan solusi dan antisipasi memecahkan permasalahan masalah negara dan bangsa ini. Keempat, kita sudah rangkul dan berkolaborasi dengan elemen ABRI, TNI, Polri untuk mengawal kita, yaitu dua elemen kerajaan dan elemen ulama. Itu adalah ulil amri, yang sebagai pemimpin dan penguasa negara ini adalah dua elemen itu. Kalau kita hanya mengandalkan sistem demokrasi republik, kita hanya istilahnya mengharapkan sesuatu yang belum pasti, yang belum jelas. Ya, baik Pak Kanjen, Pak Sunan. Ya. Satu lagi, sebentar Pak, satu lagi ada pesan saya, kita bukan merubah untuk negara jadi republik, jadi monarki, tapi kita tuh udah mempersiapkan bullying system. Bullying system apa? Bullying system secara konstitusional, kita udah siapkan SDM-nya untuk dalam rangka menghadapi chaos, goro-goro. Jadi saat kita ini sudah persiapkan, jadi kita nggak berubah referendum jadi monarki, enggak. Monarki akan berdiri dengan sendirinya nanti, itu suatu keniscayaan, tidak boleh kita nafikan. Pasti akan berdiri di Indonesia ini dan akan ditegakkan oleh sistem republik demokrasi akan ditinggalkan. Kita harus jangan menafikan masalah ini, karena ini adalah nubuah Nabi Rasulullah SAW bahwa Indonesia itu masuk golongan Asia Timur yang akan berjaya mungkin Nusantara di dunia. Kanjeng Senopati, terima kasih atas saran, pendapat, dan pikiran-pikiran disiapkan saja. Nanti mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan explore lagi. Terima kasih. Satu lagi sebelum kita pindah ke sesi masalah topik berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Provinsi Jambi. Saya sudah menyimak beberapa pembicara tadi dan sangat menarik untuk kita implementasikan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dan terkesan tadi apa disampaikan oleh senior saya, Profesor Pamungkas, yang begitu memberi harapan besar kepada kita semua. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa negara kita ini ada komisaris, ya. Komisaris kita itu adalah raja dan sultan. Indonesia itu dijajah, yang dijajah oleh Belanda itu bukan Indonesia sebetulnya, tapi raja dan sultan. Selama sekian ratus tahun mereka dijajah. Nah, di zaman Soekarno masih memberi mengoveni kepada para raja dan sultan, memberi ruang kepada raja dan sultan, ya, sehingga beberapa utusan dari daerah itu masih diberi kesempatan oleh Soekarno, bahkan zaman Soeharto juga memberi kesempatan. Tapi sekarang memang ini kelabu sekali pemerintahan kita. Para sultan dan raja itu, saya tahu di daerah beberapa tempat saya sudah mengunjungi di Nusantara ini. Miskin-miskin mereka, padahal mereka berjasa dalam mendirikan negara ini, menyumbangkan beberapa kekayaannya seperti misalnya Aceh, Riau, Jambi, bahkan juga Ternate, Tidore, mungkin juga kesultanan lain-lain menyumbangkan itu, ya. Karena negara ketika merdeka itu tidak punya apa-apa. Tapi sekarang saya sangat sedih, ya, melihat cucu-cucu raja dan sultan itu untuk sekolah saja tidak bisa mereka. Bahkan untuk mendaftar di perguruan tinggi saja harus melalui beberapa tahapan. Apa yang kita peroleh sekarang? Maka apa yang dikatakan oleh Profesor Bintang Pamungkas ini menjadi motivasi kita untuk kita bergerak. Kita tidak cukup hanya diskusi begini saja. Kita buka ruang, kita datangi anggota DPR itu, ya, itu satu. Yang kedua, bagaimana negara dan bangsa bisa dibangun kalau begini? Nah, hutang kita sudah disebut lagi berapa. Kita belajar kepada pendiri kita, founding-father kita yang lalu. Gitu. Nah, makanya di dalam lagu Indonesia Raya itu adalah hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bukan segelintir orang yang memiliki tanah jutaan hektar. Maaf ya, di Jambi itu sudah banyak penghasilan batu bara, emas, kemudian lahan-lahan itu bukan lagi dikuasai oleh masyarakat kita, tapi hampir 70% dikuasai oleh orang lain.
yang penduduk kita miskin. Padahal batu baranya banyak, emasnya ada. Bahkan Sumatera itu disebut Swarna Dwipa, artinya bumi emas. Tapi apa yang mereka peroleh? Nggak ada. Ya. Ini menjadi masalah kita. Jadi maksudnya bangunlah jiwanya dulu. Jiwanya itu adalah bangsanya dibangun, itu jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, baru badannya dibangun. Untuk siapa? Untuk Indonesia Raya. Kalau kita hayati itu, luar biasa ini. Saya juga tertarik dari kita dari apa tadi, dosen dari universitas mana tadi yang kandidat. Ya, luar biasa. Jadi saya pikir pertemuan ini kita formulasi tidak hanya Zoom meeting, tapi kita bertemu. Kita bertemu, ya, tidak lagi Zoom meeting, tapi bertemu kita di suatu tempat, kita urukan, masing-masing kita ketemu, dan kita buat formulasi, kita datangi di PR itu. Yang tidak mau open, jangan dipilih. Ini kesempatan kita untuk 2024. Begitu. Jadi Bapak setuju ya, kita akan adakan kopi darat dalam waktu yang singkat untuk sama-sama ya ke DPR. Kita datangi DPR, yang macam-macam itu jangan lagi dipilih. Kita suruhkan kepada konstituen mereka, jangan dipilih. Nenek moyang kita, pendiri founding father kita yang dihadapi senjata. Kalau kita paling-paling pena yang kita hadapi, nggak masalah. Pikir. Ya, Terima kasih dari Jambi. Salam untuk semua ya. Pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat semangatnya, dan kita segera dalam waktu yang secepatnya untuk kita akan bertemu di kopi darat ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf. Ya, 3 menit Mas ya, 3 menit. Ya, tidak menggunakan headset ya. Kepada Profesor Bintang Pamungkas ya, yang selama ini saya sudah sering mendengar nama beliau, bahkan pernah bersanding dengan Ibu Megawati kalau tidak salah pada waktu itu ya. Ibu kalau tidak salah pernah ingin maju juga kalau tidak salah menjadi Vice ya. Salam kenal Pak ya dari saya. Kan semua juga. Ini mungkin saya orang-orang biasa ya dari kalangan bawah. Cuma saya menyampaikan pandangan sedikit Pak tentang ini pergerakan, kita sudah ke arah pergerakan untuk di kami di sini, di mana saya sudah menyampaikan bahwa kita mencermati dari kitab yang ada di Kutai ini, di Kerajaan Kutai yang dikatakan sebagai Panji Slaten, di situ jelas Pak menyatakan bahwa apa tentang adat, apa yang memang harus kita perbaiki dalam sistem. Sebenarnya di Kutai ini sendiri sebetulnya sebelum masuk ke Indonesia ini sudah bagus, ketatanegaraan bagus saya rasa sudah. Nah ini yang ternyata ini terjadi likuidasi tadi disampaikan ya kan, tapi itu pun tidak diakui. Nah kita selaku masyarakat adat sudah melakukan upaya-upaya bagaimana menata sistem ini melalui adat ya. Kami di Kutai ini membentuk yang disebut semacam Dewan Adat, yang kami namakan Rakat Adat Lima Puak itu, karena dalam Kutai ini sendiri, Kutai itu bukan suku, tapi dia sebuah negeri, ya, sebuah negeri di mana di dalam itu banyak terdapat suku, termasuk suku Dayak di dalamnya. Ini harus diketahui semuanya oleh pakar-pakar nasional, ya kan, karena selama ini kita sudah mungkin terpleset dengan informasi yang sesat, saya rasa mengatakan Kutai itu bagian daripada dikatakan sebagai sebuah suku. Sebenarnya dia adalah negeri yang punya undang-undang dan punya wilayah, mempunyai ulayat. Nah ini kami merasa banyak hal yang memang sudah dirampas daripada hak-hak daripada masyarakat adat di Kutai sendiri. Nah, jadi perlu diingat juga bahwa masyarakat di dalam kerajaan maupun pemerintahan kita sekarang, kita ini adalah sebagai bagian daripada masyarakat adat yang ada. Makanya pembenahan itu kalau menurut hemat kami, ini adalah kita lakukan melalui adat, Bapak ya. Melalui adat. Bagaimana mereka, mulai dari pemimpin sampai daripada elemen-elemen bangsa yang terkecil pun mereka ada merasa sebagai bagian daripada masyarakat adat. Ini yang harus kita munculkan. Nanti akan saya buka nanti. Di Panji Slaten itu sudah jelas bahwa dia melindungi tentang hak-hak ulayat masyarakat adat, kemudian hukum-hukum adat, dan juga antara kerajaan, antara kesultanan dengan masyarakat adat ini
tidak bisa kita samakan ya kan, karena sebelum ada kerajaan masyarakat itu kan sudah ada sebetulnya. Cuma adanya kesultanan, kemudian adanya negara ini dalam rangka untuk menghindarkan terjadinya konflik di antara masyarakat adat. Itu sebenarnya daripada sejarah-sejarah yang sebenarnya selama ini mungkin banyak belum dipahami orang. Mungkin itu sedikit itu saja mungkin sedikit pandangan dari saya. Mudah-mudahan ini untuk ke depan ini akan bisa dibahas lebih jauh lagi. Kita berharap bukan hanya di Kutai dengan konsep 5 puak ini, tetapi di negara kita akan kita coba terapkan konsep ini, bahkan bukan negara kita saja, tapi bahkan di dunia. Saya rasa ini akan bisa nanti apa yang kita harapkan ini bisa tercapai. Mungkin pandangan saya dari diterima oleh bapak-bapak semua, para tokoh, para yang mulia, dan raja yang ada hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bung dari Kutai Kartanegara. Tadi ada narasumber dari Merauke, Jambi, kemudian Betawi, kemudian Kutai Kartanegara. Nah, jadi untuk sesi dialog tanya jawab sudah kita akhiri, ya kan? Sekarang kita berpindah kepada sesi berikutnya, kita membahas tentang persoalan kembali kepada Undang-Undang 45. Yang siang hari ini kita punya waktu sampai jam 1.15 menit, ya kan? Nah, sebelum ke sana, saya minta pandangan dulu dari Prof. Sri Bintang Pamungkas tentang bagaimana pandangan Hizbullah Indonesia emang perlu kembali Undang-Undang 45 itu. Silakan. Terima kasih. Ya, sekaligus menjawab berbagai pandangan dan pertanyaan dari hadirin lewat Zoom. Jadi begini, ada dua hal besar yang kita hadapi, yang kita semua hadapi, termasuk saudara-saudara juga dari Jambi, dari Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur, dan lain-lain ya. Dua hal tersebut, satu adalah perubahan itu sendiri menuju kembalinya Undang-Undang Dasar 45. Yang lain adalah perubahan guna mewujudkan cita-cita kemerdekaan, cita-cita rakyat yang dalam doanya ketika pembukaan Hizbullah, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, aman sentosa, lahir dan batin, serta sejajar dan terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia. Dan itu adalah cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, saya mau menjawab dulu soal perubahan atau langkah pertama dari perubahan menuju kembalinya UUD 45. Minggu yang lalu sudah kami sampaikan, atau dalam pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, memang tidak gampang. Tetapi ada suatu kejadian atau presiden yang tidak boleh kita lupakan, presiden politik tahun 67. Bagaimana ketika Pak Harto mengganti Bung Karno. Yang disampaikan oleh Pak Harto adalah bahwa Orde Lama telah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45. Tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Dan Pak Harto berjanji untuk melaksanakan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Yang ingin kita lakukan sekarang itu adalah seperti itu. Tentu tidak berarti bahwa kita akan mengikuti jalannya Pak Harto yang juga penuh dengan penyimpangan.
Antara lain saya sebutkan memilih presiden dengan calon tunggal, lalu melalui pemilu yang tidak jurdil. Itu adalah penyimpangan yang nyata, dan oleh karena itu kita bergerak waktu itu untuk menjatuhkan Pak Harto juga. Nah, tetapi momentum presiden yang saya sampaikan itu adalah ketika tanggal 5 Maret tahun 67 sampai 11 Maret 67. Itu yang dilakukan oleh Pak Harto, yaitu mendatangi MPR, menyampaikan perlunya sidang istimewa MPR. Tapi sebelumnya dilakukan, mereka anggota MPR, waktu itu namanya masih MPRS, mereka yang anti perubahan, antara lain adalah mereka yang anggota PKI, Partai Komunis Indonesia, itu dikeluarkan dari MPRS, dikeluarkan dan diganti dengan orang-orang yang pro perubahan. Lalu dilakukanlah musyawarah untuk memutuskan dalam sidang istimewa MPRS tahun 67 itu, Bung Karno dilengserkan, diganti oleh pemerintahan sementara Pak Harto sebagai penjabat presiden. Dan tentu saja sesuai dengan janjinya melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Inilah yang kita mau lakukan. Suatu situasi dalam waktu sepekan itu adalah situasi damai. Meskipun mahasiswa, kami dan KAPI ikut mendorong terjadinya peristiwa tersebut. Bahkan saya waktu itu masih mahasiswa di ITB, 1,5 tahun tidak kuliah karena menginginkan perubahan tersebut. Tentu saja tidak kuliah 1,5 tahun itu tidak perlu kita lakukan sekarang. Tetapi people power harus ada. Nah, people power inilah yang akan kita rancang. Sekalipun mungkin tidak damai, kita minta supaya MPR melakukan sidang istimewa. Kalau MPR sekarang tidak mau, ya people power ikut memaksa. Tidak mungkin tidak. Bagaimana caranya memaksa? Ya diduduki MPR itu. Cabut mereka-mereka yang tidak suka dengan perubahan. Kita sudah 78 tahun menderita. Mereka sudah menikmati kekayaan miliaran. Jadi kalau mereka keluar dari MPR dan kita ganti dengan orang-orang yang pro perubahan, saya kira itu wajar-wajar saja, sangat wajar. 78 tahun di dalam kondisi kemiskinan dan ketersia-siaan dibanding dengan mereka yang menikmati ini, nggak ada artinya itu. Jadi mau tidak mau, MPR harus diduduki. Mereka yang tidak setuju dengan perubahan, kita keluarkan. Kita siapkan penggantinya. Lalu mereka memutuskan. 1, kembali ke UUD 45 asli. 2, rejim Jokowi mundur. Yang ketiga, membentuk pemerintah transisi. Siapa pemerintah transisi nanti? Siapa yang akan menjadi presiden nanti? Kita tentu saja perlu konsensus nasional. Nah, karena Indonesia, Republik Indonesia itu dimulai atau diawali dari kerajaan-kerajaan dan kesultanan, maka kerajaan-kerajaan dan kesultanan itu harus segera bersidang untuk menentukan siapa
yang akan menjadi penjabat presiden ketika pemerintahan Jokowi sudah tumbang. Pada waktu 67 ada SP 11 Maret Pak Harto. Jadi nggak terlampau sulit untuk menentukan siapa penggantinya Bung Karno. Ya Pak Harto aja. Nah, jadi kita masih perlu melewati tahapan-tahapan. Mas, sebentar. Kenapa tidak partai politik? Nah, tentu saja kita tahu bahwa anggota MPR, DPR itu adalah orang-orang partai. Ya, dan sebetulnya yang menjadi biang kerok daripada kerusakan ini adalah partai-partai itu. Partai-partai itu. Ya memang ada KGB, komunis gaya baru yang masuk di situ. Tetapi ya yang namanya kepalanya itu kan kita tahu semua. Siapa orangnya? Iya, siapa orangnya, ya kan? Ya Sembilan Naga, ya para Taipan, orang-orang yang selundupan dari asing, pikiran-pikiran asing, pengkhianat-pengkhianat dalam negeri, ya kan? Nah, tapi intinya adalah kepala rejim yang sekarang ini kan, kalau zaman 67 kan Bung Karno, nah ini kan Jokowi. Jadi Pak Jokowi harus menjadi sasaran. Ini bukan sebuah kudeta, ini bukan sebuah kudeta. Ya, TNI tidak perlu takut dituduh sebagai kudeta. Tetapi TNI yang keluar dari gua garbanya rakyat harus membantu rakyat. Rakyat menghendaki perubahan. Jadi bagaimana nanti kita berjalan menduduki DPR MPR itu diharapkan TNI ikut mendampingi dan menjaga kita supaya tidak terjadi korban. Nah, ini himbauan kita kepada TNI. Kalau TNI, tentara bumi ini tidak bergerak, kita minta bantuan tentara Allah. Itulah yang kita sampaikan selama ini. Bala tentara dari langit yang akan membantu kita. Karena ini sudah sampai di ubun-ubun kepala, termasuk saudara-saudara juga, bahwa perubahan harus terjadi. Nah, ini satu tahap. Kalau ini berhasil, maka tahap selanjutnya adalah menyejahterakan hidupnya rakyat. Seperti apa yang disampaikan tadi, baik di Jambi maupun di Kutai Kartanegara, Papua dan lain-lain, termasuk bagaimana peranan daripada uang yang tadi disampaikan oleh saudara Aulia, ya, saudara Aulia Rahman. Siapa? Aulia. Ya, tentu itu akan menjadi perhatian kita ke depan setelah perubahan ini terjadi. Setelah UUD 45 kembali ya berlaku di Indonesia, setelah Pak Jokowi digantikan oleh pemerintah transisi, siapa yang menjabat nanti terserah kepada konsensus para ulama, para rakyat serta sultan dan kerajaan, ya kan? Memang minggu lalu ya sudah disebut-sebut nama Hamengkubuwono X. Akan tetapi kan kemudian terserah kepada kita semua. Nah, tentang HB10 ini, konsep kita untuk kerajaan-kerajaan ke depan itu modelnya kurang lebih seperti itu. Seperti Jogja. Ya. Istananya ada, rakyatnya sejahtera, ya, more or less, ya, kurang lebih. Asing nggak boleh punya aset. Asing nggak boleh punya aset, di situ tanah, di situ. Ini nanti akan kita pakai model tersebut, kalau disepakati bersama, untuk kerajaan-kerajaan, istana-istana
di seluruh Indonesia yang ada pada masa lalu yang kemudian membentuk Republik Indonesia itu. Kesejahteraan bagi rakyat Indonesia adalah sama dengan kesejahteraan rakyat di kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan itu. Bahkan istananya pun akan kita pelihara supaya menunjukkan kepada anak cucu kita bahwa dulu itu adalah ada kerajaan yang berdaulat, adil dan makmur seperti di zamannya Sriwijaya ataupun Majapahit. Hanya saja ini merupakan kesultanan dan kerajaan. Kurang lebih begitu. Tentu saja nanti akan banyak ahli-ahli yang akan ikut berbicara, menyumbangkan pikiran-pikirannya ke situ. Saya pribadi mungkin sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam bisawab. Ya, jadi itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mengomentari ini apa pandangan Saudara Burhan sebagai dosen, kandidat doktor? Silakan. 3 menit. Iya, terima kasih. Kalau kita bicara konstitusi, konstitusi itulah yang menghubungkan negara dengan bangsa, negara dengan rakyat. Ketika konstitusi ini bermasalah, maka putus hubungan itu. Ya. Kita hari ini pura-pura mesra. Negara, bangsa, negara, rakyat pura-pura mesra. Sebenarnya ada masalah besar, yaitu masalah konstitusi. Penurunan derajat MPR, saya katakan penurunan derajat, yang tadinya lembaga tertinggi negara diturunkan menjadi lembaga tinggi negara. Ini kehormatan bangsa dan rakyat jatuh di sini. Ya. Ini yang saya mau bilang. Sehingga otomatis konsekuensi penurunan derajat dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi, kewenangan pun dikebiri. Hilanglah tanggung jawab presiden sebagai mandataris, hilanglah tanggung jawab presiden dalam mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan selama 5 tahun yang kita kenal dulu GBHN. Hilang. Lalu tren baru muncul dengan pemilihan langsung. Presiden dipilih oleh rakyat. Sampai hari ini kita belum tahu pertanggungjawaban presiden kepada rakyat modelnya seperti apa. Maka saya mau katakan bahwa hari ini kalau kita bicara tentang konstitusi negara tidak mampu menyelesaikan masalah ini karena konstitusi kita bermasalah. Sehingga kalau ada bahasa-bahasa dari ketatanegaraan yang mengatakan bahwa kita selesaikan secara konstitusional, tidak bisa lagi. Karena konstitusi ini bermasalah. Maka kita menjadi terobosan lain. Ya. Ada pandangan Anda terhadap gerakan people rakyat, people power? Saya pikir sepanjang memang kita berjalan pada, minta maaf, negara ini kita dirikan, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa ini adalah rahmat. Berkat rahmat Allah, berarti negara ini berjalan dengan kekuatan ilahiyah. Ada energi ilahi. Saya tidak pernah gentar, takut bahwa negara ini akan runtuh atau bangsa ini akan kehilangan jati diri, karena Allah justru yang merestui dan meridhoi negara ini berdiri. Satu, energi ilahiyah itu dia tersebar merata di seluruh wilayah Republik ini, wilayah Nusantara ini, sehingga saya selalu optimis bahwa energi ilahiyah yang telah terdistribusikan rata, dia akan muncul dengan energi kebangsaan, energi Nusantara. Ini yang sekarang kita harus himpun sekuat tenaga, kita masuk dan kita akan minta amandemen UUD 45. Bukan amandemen, back to, kembali kepada UUD 45. Karena hanya disitulah jiwa, nafas, ruh daripada bangsa ini. Saya mau kasih tahu, kita keliru. 17 Agustus selama ini kita peringati sebagai hari proklamasi negara, bukan negara. Karena yang merdeka hari itu 17 adalah de facto adalah bangsa, nation. Atas nama bangsa Indonesia, negara belum ada. Lalu kita mendefinisikan bahwa negara lahir, asumsikan negara lahir sehari kemudian, de jurenya, de facto 17, de jure 18. Dengan adanya UUD 45. Dengan UUD 45. Ya. Maka kalau kita rayakan 17 Agustus itu ulang tahun bangsa, kemerdekaan bangsa. Maka saya sarankan saja, kalau bisa energi kenusantaraan, energi kebangsaan 17 Agustus 2023 ini masuk istana. Ya. Kami yang merdeka. Iya, betul.
Kami yang merdeka. Kami anak cucu raja dan sultan Nusantara yang merdeka. Bila perlu, sepakat Hamengkubuwono bacakan proklamasi sebagai representatif bangsa. Baik. Karena apa? Karena ketua MPR sudah tidak lagi representasi daripada bangsa, karena utusan daerah sudah tidak ada di situ. Nah, derajat MPR bukan lagi sebagai representatif bangsa, tetapi itu bagian daripada hasil pemilu legislatif. Terima kasih. Baik, Saudara Mustika sebagai advokat dan juga pemerhati persoalan ini kan tentang konstitusi tadi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa undang-undang sekarang itu palsu. Itu pendapat Dr. Juru. Saya mengatakan undang-undang dasar tipu-tipu. Nah, itu. Kenapa tipu-tipu? Menurut Profesor Kailan, ya kan, 95% undang-undang sekarang itu adalah dirubah. Berarti itu dari UGM baru, ya kan? Lah, itu begitu juga saya diskusi dengan mantan rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi, juga sama. Jadi kalau begitu, undang-undang yang kita pakai hari ini, yang kita sebut konstitusi itu, adalah ibarat TV. TV itu luar mereknya itu Sony, ya kan? Tetapi dalamnya Hitachi. Nah, itu dia. Nah ini, jadi dengan konstitusi bermasalah itu, lahirlah seperti Mahkamah Konstitusi yang juga bikin masalah, ya kan? Bagaimana bikin masalahnya? Omnibus Law, ya kan? Lalu kemudian undang-undang Minerba dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian kemarin itu perjanjian threshold 20% pun ditolak tanpa alasan jelas. Nah, menurut pandangan Bung Mustika sebagai seorang praktisi dan juga pengamat hukum dan juga Hizbullah Indonesia, ya silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya semua sudah banyak yang tahu karena kajian-kajian itu sudah banyak sekali. Tetapi yang paling sederhana adalah tidak ada satupun aturan, kebijakan, pelaksanaan, apalagi undang-undang, apalagi undang-undang dasar yang bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila adalah dasarnya dasar hukum kita. Sumber. Nah, jadi dasarnya dasar hukum. Kalau dasar hukum kita adalah konstitusi undang-undang 45, tapi dasarnya dasar hukum itu dulu setelahnya ya. Oke. Itu pertama. Jadi bagaimana ketika dia atau mereka dengan oligarki, partai-partai, konglomerat dan asing merubah undang-undang dasar atau mengamandemen atau memalsukan, dari mana kelihatannya? Tipu-tipu. Karena dia bertentangan dengan Pancasila. Itu akademisi itu. Dan ini tidak ada solusinya. Ketika peraturan bertentangan dengan undang-undang, maka lari ke Mahkamah Agung. Ketika tidak, Mahkamah Agung. Ketika undang-undang dasar atau pertentangan lembaga, maka lari ke Mahkamah Konstitusi, termasuk soal pemilu. Itu aturan yang sekarang. Tapi kita nggak lihat itu, bahwa ini adalah ketika oligarki dan antek asing itu dan asingnya ingin menguasai kekayaan kita. Memang sudah kita tahu itu kalau kita pelajari benar. Mengapa sih dia menjajah? Mengapa sih VOC? Mengapa sih agresi? Mau apa dia mengurusin rakyat kita? Enggak, dia mau ngambil sumber daya kita. Dan terus menerus, tapi itu wajarlah sebagai negara lain. Tapi kita sebagai negara sendiri, warga negara kita atau rakyat kita harus memikirkan itu. Jadi jelas-jelas Undang-Undang Dasar 45 itu adalah hasil daripada pengkhianatan pada Pancasila. Jadi hari ini Pancasila kita itu cuma nempel di dinding sama di ucapan setiap peringatan. Dalam berlakunya nggak ada. Jadi berarti dalam pandangan Anda antara amandemen ini, antara batang tubuh dan Pancasila itu nggak ada hubungan lagi? Nggak ada, dan susah, nggak ada obatnya. Obatnya hanya satu, keselamatan rakyat itu yang utama. Artinya rakyat menyelamatkan dirinya sendiri kalau dianggap rakyat. Tapi kalau dianggap bangsa, bangsa menyelamatkan dirinya sendiri. No way. Jadi harus tuntas, harus mendasar. Nggak ada yang namanya demo pulang, ini itu nggak ada. Jadi solusi Anda? Solusinya ialah kemprong lah itu DPR, MPR, Allah rakyat. Kalau mau selamat,
Kalau nggak ya nggak perlu dia Apakah selesai. itu dianggap makar atau kudeta? Keselamatan tertinggi adalah apa? Undang-undang tertinggi adalah keselamatan rakyat. Dasarnya di dunia tuh itu di dunia. Oleh karena itu, apabila rakyat bangsa sudah tidak di jalan keluar dan dia melakukan geruduk kepada negaranya, pemerintahannya, negara luar menyetujui, nggak ada masalah karena negara kita, tanggung jawab kita. Undang-undang kita di PBB pun menyetujui. Undang-undang tertinggi adalah keselamatan rakyat. Jadi sah-sah saja. Sekarang adalah apakah seberapa banyakkah di atasnya terlena oleh kenikmatan-kenikmatan yang diberikan tadi, antek-antek tadi, asingnya kolim tadi, di bawahnya sibuk ngurusin perut nih karena dibikin begitu. Solusi dari Hizbullah Indonesia, Anda sebagai salah satu penggerak Hizbullah apa? Kira-kira singkat 1 menit. Ya, Hizbullah Indonesia itu tidak punya apa-apa, hanya punya keyakinan dan pemikiran ke depan dan kasih sayang. Oleh karena kita ingin ada fase sosialisasi, membuka kecerdasan bangsa ini, bangunlah jiwanya. Tapi tingkat manapun kita harus berusaha untuk menggedor itu. Karena setelah pemilu yang kita anggap itu kebenaran, ternyata ketidakbenaran dan diikuti oleh semua wapres, capres, itu nggak ada yang bicara kembali ke Undang-Undang 45. Karena begitu kembali mereka sendiri bubar. Adakah mereka ingin berkorban dari capres itu untuk mengatakan bahwa kembali ke Undang-Undang 45 dari sekarang? Ketika dia bilang, maka dia nggak masuk. Artinya apa? Artinya di bagian dari pengkhianatan termasuk Undang-Undang 45 itu. Pengkhianatan terhadap Pancasila itu. Kalau kita ngikut ke situ, artinya negara ini sudah nggak ada, Pak. Yang ada bangsa. Sekarang bangsa mau nggak punya negara lagi? Kalau nggak mau ya, walau alam bisab. Yang penting Hizbullah sudah berbuat, kemudian akan terus menerus, insya Allah ada kasih sayang kepada kita dari Allah Ta'ala untuk negara ini terus. Seperti keyakinan kawan-kawan dari Papua, dari dan sebagainya, untuk ada rahmat. Dengan rahmat Allah, maka negara ini berdiri. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, negara ini bisa kembali jaya kembali. Demikian, terima kasih. 1 menit dari Burhan. Ya, jadi kita paham tentang konstitusi negara dulu. Kenapa saya ini konsentrasi tentang negara? Ya. Kenapa saya katakan konstitusi kita bermasalah? Karena konstitusi negara ini adalah hal yang penting. Ketika saya masih ingat dalam cerita sejarahnya Sultan Muhammad Zabir Ternate, Bung Hatta dengan Bung Karno datang ke Kadaton Ternate. Bung, pakai bahasa Belanda. Ya. Kami berkeinginan seperti begini-begini. Ini after proklamasi baru datang gitu. Begini-begini. Zabir bilang, saya punya negara sudah ada. Lihat, tuan-tuan lihat saya punya bendera kesultanan ada. Ya. Kami negara. Ya. Tapi udah, Bung Hatta dengan nada yang sedikit ini, akhirnya, oke, terima. Seperti gitu. Nah, saya mau kasih tahu bahwa untuk menghilangkan keraguan-raguan, ya, antara pendiri negara ketika itu, yaitu the founding fathers kita, dengan rakyat, maka dibuatlah konstitusi. Nah, ini sama dengan seorang laki-laki, seorang perempuan ketika sudah berjalan sama-sama, belum ada kepastian. Jadi enggak, gitu. Maka kejarlah untuk harus ada akad. Nah, konstitusi adalah akad yang mempersatukan kita. Ketika akad ini oleh salah satu pihak lalu diragukan hari ini, rakyat meragukan sekarang. Konstitusi ini tidak berpihak pada kami. Ya. Konstitusi ini tidak melindungi kami. Seperti itu. Nah, saya mau bilang bahwa konstitusi ini adalah salah satu alat ya untuk ya menghilangkan keraguan-raguan rakyat ya terhadap apa yang dilakukan oleh Soekarno, Hatta dan teman-teman di Pegangsaan Timur itu. Oh, betul kan? Mana buktinya? Besoknya dibikin. Ayo, di mana hak kami? Kami akan muncul di mana? Kamu nanti akan muncul sebagai utusan daerah. Duduklah di MPR. Kamu akan menentukan arah bangsa negara ini kemana. Seperti itu. Nah, hari ini itu dicabut, hilang. Patutlah kalau hari ini bangsa bingung. Terus kami di mana? Seperti itu. Terima kasih. Baik.
Sebelum kita, karena ini tinggal beberapa menit lagi, kita mempersilakan Ibu Ratna Sarumpait. Aku mau itu kok, mau Ya. minta duit. Ya. Nih, bener gue bawa ginian nih, siapa nyumbang berapa kayak gitu loh. Begini, selamat sore, terutama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya hanya ingin menjelaskan reaksi saya terhadap statementnya Amin Rais. Ya. Karena menurut saya ini pintu buat kita juga mulai memposisikan bahwa ada dekret rakyat Indonesia. Dekret rakyat Indonesia itu adalah ketika mereka membuang TAP MPR mengenai referendum, ada dua hal yang mereka buang di situ. Kewajiban harus ada izin dari rakyat itu mereka buang, tapi satu yang mereka buang adalah membebaskan rakyat berdiri di atas kakinya sendiri, tapi tetap sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Jadi mereka yang lembe kan nggak ada apa-apanya lagi. Tapi kita jadi we have the power. Dan itu sebenarnya kita harus bagaimana caranya mempopulerkan itu. Kalau once itu populer, menurut saya orang juga jadi percaya. Iya ya, kita sekarang yang berkuasa. Jangan selalu kita diiming-iming mengatakan pemegang kedaulatan tertinggi, tapi jadi gembel kayak penumpang di kampungnya sendiri. Jadi aku sih hanya mau mengatakan itu, dan tadi aku agak keras ngomong sama Amin Rais. Saya ingatkan, kan yang dia sasar terus Legend Jokowi. Jokowi salah, iya, sangat salah. Tapi yang membuat ada Jokowi dalam kehidupan kita adalah Undang-Undang Dasar 45 yang dia rusak. Amandemen. Kalau mereka nggak pernah menandatangani amandemen, nggak akan mungkin kita ketemu seorang Jokowi. SBY. Jadi supaya cara berpikirnya benar gitu loh, jangan. Baik. Bukan Ada soal satu lagi. kebencian. Ya, baik. Ini tambahan sedikit dari Mas Bintang. Ini Ada satu lagi, singkat saja, bahwa Copras-Capres termasuk berdirinya Partai Umat dan lain-lain itu hanya sarana untuk melanjutkan Undang-Undang Dasar tipu-tipu atau palsu amandemennya Amin Rais tadi itu. Terima kasih. Baik. Ya. Pertemuan siang kita hari ini sudah dari pukul 11 tadi sudah memberikan pencerahan kita bagaimana kita memandang sebelum proklamasi di Nusantara tercinta ini ada hadir dan berperan penting dalam catatan sejarah sejumlah kesultanan, raja-raja dan sultan-sultan Nusantara yang kemudian menagih janji. Iya, menagih janji, ya kan? Sekarang kedaulatan itu setelah terlipidasi dengan proklamasi, tapi ternyata kesejahteraan dan keadilan janjikan itu menjadi omong kosong belaka. Nah, justru amandemen ini bertanggung jawab. Nah, jadi ternyata setelah 25 tahun amandemen, kita semakin terpuruk. 78 tahun merdeka, itu kan mestinya kita sudah harus menuju negara yang adil, makmur, sejahtera dan makmur. Sekarang kan tidak. Jadi apa yang kami sampaikan Hizbullah Indonesia disampaikan melalui para pembicara siang hari ini, juga Mbak Ratna sebagai aktivis, ya kan, tuan rumah, saya ucapkan terima kasih banyak, ya kan. Dan barangkali ada yang bisa mengkontribusi itu sudah bawa apa namanya itu. Ya, itu saja. Dan kepada para peserta, pemirsa dan seluruh Nusantara dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf dan kepedulian atas apa yang dilakukan oleh Hizbullah Indonesia. Mohon doa agar supaya kita semua diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberi kekuatan untuk jalan bergerak dan bergerak untuk menuju perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Racikan Berita